Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malu ya Allah. Saudaraku, mungkin kenistaan diri membuat kita malu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usah kau malu, sedangkan malu terhadap Allah Azza wa Jalla itu pun adalah hal yang amat berharga bagimu. Seperti gelar haji yang membuat penyandangnya selalu menjaga perilaku karena malu, maka taubat yang pernah kau jalankan pun akan membawamu merasa malu, sehingga rasa malu selalu menjadi tameng dirimu untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengisahkan bahwa dulu pernah ada seorang ayah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak. Saat ajal menjelang, ia kumpulkan semua anaknya dan ia berwasiat kepada mereka. Ia katakan, "Menurut kalian, ayah yang bagaimana aku ini?" Anak-anaknya menjawab bahwa dia adalah ayah yang baik. Terenyuh mendengarnya, ia pun menyadari bahwa dirinya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu ia berpesan bila ia telah mati nanti agar jasadnya dibakar dan debunya ditebarkan pada hari di mana angin bertiup kencang. Ia bersikap demikian karena ia malu bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dirinya nista penuh dengan dosa. Lalu anak-anaknya menjalankan wasiat itu dengan baik. Saat debu sang ayah mereka tebarkan pada angin yang bertiup kencang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kembali serpihan dari debu yang berterbangan. Serta merta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kembalilah jasad utuh seperti semula. Kini sang hamba berdiri menggigil ketakutan. Dalam kepanikan yang dialaminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Mengapa kau lakukan ini semua?" Di hadapan keagungan Tuhan, sulit sekali lidah berucap dan bibir tergerak. Satu kalimat yang meluncur dari lisannya, "Aku takut padamu, Tuhan, aku malu padamu." Itu saja yang dapat ia ucapkan. Ia berdiri merinding, menggigil dan terdiam ketakutan. Demi melihat hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan sang hamba ke dalam rahmatnya. Subhanallah, rasa malu atas dosa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan. Ketahuilah saudaraku, dosa dan kesalahan membuat kita menjadi malu. Saat mendefinisikan dosa, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang membuat jiwamu gelisah dan kau merasa malu bila ada orang yang melihatnya. Demikianlah dosa. Dosa membuat manusia merasa malu, karenanya tinggalkanlah. Diriwayatkan dari Said bin Jubair dari Ibnu Umar sebagai hadis marfu, Allah mendatangi orang mukmin pada hari kiamat. Dia mendekatinya hingga membuat orang itu tertutup dari pandangan semua makhluknya. Lalu Allah berkata kepadanya, "Bacalah." Allah kemudian memberitahukan dosa-dosa orang itu, lalu berkata lagi, "Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu?" Orang itu menjawab, "Ya." Kemudian ia melihat kanan kirinya. Allah berkata lagi, "Tidak perlu cemas hambaku, kamu berada dalam hijabku, hingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatmu. Tidak ada seorang pun di antara aku dan engkau pada hari ini yang dapat mengintip dosa-dosamu selain aku. Aku memberimu ampun atas dosa-dosa itu cukup dengan satu hal dari semua yang telah kau lakukan untukku." Orang itu berkata, "Apa itu Tuhanku?" Allah menjawab, "Engkau tidak pernah mengharap ampunan selain daripada aku." Sumber Li Jami' al-Ulum wal Hikam halaman 393. Wassalamualaikum.